Oke, selamat pagi adik-adik abang semuanya. Pada kesempatan ini lagi abang akan menjelaskan topik afiksasi secara online dan coba didengarkan, dipahami apa yang abang sampaikan supaya lebih mudah nanti untuk menjawab kuisnya. Baik adik-adik semuanya, yang pertama nanti ada di situ afiksasi. Nah, jadi afiksasi ini kalau dilihat dari segi katanya, ya, afiksasi dibagi dalam dua kata, yaitu afiks dan isasi. Kalau afiks itu adalah imbuhan, isasi itu proses. Jadi kalau digabung kedua kata itu menghasilkan pengertian afiksasi adalah proses imbuhan, ya, proses imbuhan dalam kata dasar. Nah, tentu kita harus tahu apa saja jenis-jenis atau pembagian daripada afiks itu. Nah, afiks ada nanti yang disebut dia afiks prefiks. Prefiks ini artinya imbuhan yang berada di awal. Ada di awal itu nanti ada imbuhan ber, ada se, ada mu, ada di, ada ter, ada ke, ada pur, ada per. Nah, ada beberapa contoh yang sudah abang tuliskan di sini. Nah, kalau kita lihat berubah berarti itu sudah mengalami proses afiksasi prefiks atau awalan. Kata dasarnya yang pastinya adalah ubah. Nah, apakah memiliki imbuhan? Ya, ada imbuhannya yaitu ber. Maka ini termasuk prefiks. Nah, ini prefiks. Di bawah ini kita perhatikan merubah. Nah, kita tahu tadi ada ber, se, me, di, ter, ke, per. Merubah kata dasarnya tetap adalah ubah. Nah, sekarang kita lihat apakah mer ada di dalam imbuhan prefiks? Tidak. Jadi merubah itu adalah penulisan kata yang salah, tidak tepat. Kita lihat lagi ada kata terkait. Apakah terkait itu termasuk prefiks? Ya, karena kata dasarnya adalah kait. Ya, imbuhannya adalah ter. Lalu kita bandingkan imbuhan atau penulisan kata di bawah. Apakah memiliki imbuhan atau tidak? Ada prefiksnya atau tidak? Tentu kalau kita perhatikan tertawa itu adalah tidak memiliki imbuhan, tidak ada imbuhan. Ini bukan imbuhan ini. Ter di situ bukan imbuhan pada kata tawa, karena tertawa ini termasuk kata dasar, ya. Jadi hati-hati adik-adik semuanya, tidak semua nanti yang memiliki ter adalah imbuhan prefiks, tapi ada juga yang merupakan kata dasar. Jadi tertawa adalah kata dasar, ini yang merupakan imbuhan, ya. Selanjutnya ada kata sekarang. Nah, sekarang apakah imbuhan atau bukan? Maka ini jawabannya termasuk kata dasar. Kenapa termasuk kata dasar? Karena tidak memiliki imbuhan. Tidak ada imbuhan se. Ya. Yang kedua, sejaman. Sejaman itu artinya berarti yang bersamaan di zaman itu. Ya kan? Satu waktu mereka. Maka ini termasuk imbuhan se. Kata dasarnya adalah zaman. Nah, jadi ini termasuk prefiks. Sementara yang ke bawah ini ada perawan. Nah, awan ada artinya, rawan juga ada artinya. Tetapi perawan di situ tidak memiliki hubungan dengan kata dasar kalau kita pisahkan pernya ini. Jadi menunjukkan perawan itu bukan imbuhan, tetapi dia adalah kata dasar atau leksikal, ya. Pelabuhan apakah memiliki imbuhan? Ya, memiliki imbuhan. Ada punya dan ada akhiran an. Kata dasarnya adalah labu. Maka ini termasuk prefiks. Jadi adik-adik semuanya hanya beberapa contoh yang bisa Bang libatkan di dalam prefiks ini. Ya, sekali lagi imbuhan prefiks bisa kata itu kita lihat yang berawalan ber, bisa juga berawalan se, bisa berawalan me, bisa berawalan di, ter, ke, per.
dengan catatan apabila kamu penggal imbuhannya itu memiliki makna atau memiliki kata dasar dan kata dasarnya itu tidak mengubah ketika dilekatkan imbuhannya. Jadi seperti tadi contoh kata sekarang ini tidak memiliki imbuhan se, ya. Memang ada arti karang. Bahkan kalau kita perhatikan arti karang itu ya ada. Tetapi sekarang dengan karang tidak memiliki hubungan makna. Maka sekarang di situ bukan sebagai imbuhan, tetapi sebagai kata dasar, ya. Begitu juga dengan kata perawan. Nah, hati-hati untuk melihat imbuhan itu bisa nanti dia sebagai kata dasar, bisa juga bukan sebagai imbuhan, ya. Atau dia sebagai imbuhan juga bisa bukan sebagai imbuhan atau hanya kata dasar. Berikutnya, yang kedua ada nanti imbuhan infix. Nah, infix ini artinya imbuhan yang berada di tengah atau disebut sisipan, ya. Sisipannya nanti ada L, ada M, ada R, ada I. Salah satu contoh kita ambil gelembung. Gelembung ini memiliki sisipan, ya. Sisipannya adalah L, ya. L, kata dasarnya adalah gembung. Maka ini termasuk afiksasi, ya. Kemudian gelombang. Nah, kita lihat gelombang itu apakah termasuk imbuhan atau bukan. Kalau kita perhatikan memang ada di dalamnya L, tetapi gelombang itu tidak termasuk afiksasi. Ini termasuk kata dasar, ya. Nah, jadi sama seperti sebelum tadi bahwa tidak semua yang ada imbuhan yang kamu duga di dalamnya ada, tidak semua sebagai prefix atau sebagai infix. Tetapi dengan catatan perhatikan kata dasarnya terlebih dahulu. Gemetar, gemetar itu kata dasarnya getar, maka di sini memiliki sisipan M. Coba kita lihat gembira, memang ada M, tapi bukan sebagai sisipan. Gembira di situ sebagai kata dasar, ya. Jadi ini tadi yang termasuk sisipan, ini yang termasuk sisipan, ini termasuk juga sisipan seruling. Dan ini bukan sisipan, tetapi ini sebagai kata dasar. Nah, ada bagi semuanya itu contoh mengenai afiksasi infix atau sisipan. Yang berikutnya ada sufiks. Sufiks ini artinya imbuhan yang berada di akhir kata, ya. Nah, kita lihat ada imbuhan i, k, dan an-nya, ya. Perhatikan contoh yang abang berikan ini di atas. Ada kata makanan. Kalau kita lihat apakah termasuk sufiks? Ya, karena dia memiliki akhiran, kata dasarnya makan. Kita lihat kata jembatan. Apakah memiliki akhiran? Tidak. Itu kata dasar, ya. Oke, jadi ini sebagai kata dasar, bukan sebagai akhiran. Kita lihat juga kata hewan. Hewani itu kata dasarnya hewan. Ada imbuhan i, akhiran i, ya, termasuk sufiks. Lalu kita perhatikan nabati, ada i-nya, apakah termasuk akhiran? Tidak. Itu kata dasar, ya. Nah, ada yang semuanya. Berikutnya ada simulfiks. Simulfiks yaitu gabungan imbuhan awalan dan akhiran yang melekat secara bertahap. Artinya awalan dan akhirannya pada kata dasar bisa berdiri sendiri atau bertahap melekatnya, ya. Bisa dilepaskan salah satu, ya. Kita cek di sini contohnya ada imbuhan me dan ada imbuhan akhiran k, kan, ya. Me sama kan. Ada awal, ada akhiran, ya. Apakah termasuk bertahap? Kita lihat, kalau bertahap dia jalannya adalah kamu tutup aja awalannya, ikut sertakan. Nah, kalau bisa berdiri sendiri imbuhan akhirannya, berarti itu termasuk simulfiks. Artinya imbuhan awalannya ini bisa dilepas dan memiliki arti pada akhirannya, ya. Jadi gitu aja caranya, tutup aja awalannya. Kalau ada artinya berarti itu termasuk simulfiks. Jadi mengikut sertakan termasuk simulfiks. Kita lihat lagi menggaris bawahi, tutup aja awalannya. Garis bawahi ada artinya, ada, berarti termasuk simulfiks. Pendidikan
Ada arti didikan, ada, berarti ini termasuk simul fix. Jadi itu cara cepatnya. Tutup awalannya lagi. Bertujuan, ada arti tujuan, ada kata dasar tujuan adalah tuju. Maka ini termasuk simul fix. Nah, jadi itu contoh yang termasuk simul fix. Konfix. Konfix itu gabungan awalan dan akhiran yang melekat secara sekaligus. Artinya, kalau tadi simul fix itu bertahap, bisa berdiri sendiri imbuhannya, maka kalau di sini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya imbuhan awalan dan akhirannya langsung melekat secara sekaligus. Tidak bisa dibuat seperti di atas tadi, ya. Ikut sertakan ada artinya. Coba perhatikan ini. Ada kata perintahan, karena pemerintahan berarti kata saya perintah, ya. Maka kita tutup poinnya. Ada perintahan nggak ada, maka ini termasuk konfix. Nah, kita lihat lagi pertanggungjawaban. Kata dasarnya tanggung sama jawab. Ada yang bukan per, ada yang bukan an. Kita tutup aja awalannya. Ada arti tanggung jawaban. Nah, sering kita dengar kata-kata tanggung jawaban, tetapi itu tidak baku, ya. Yang baku bertanggung jawaban. Tanggung jawaban itu bukan termasuk kata yang berdiri sendiri atau tidak memiliki arti, ya. Baru memiliki arti pertanggung jawaban. Jadi tanggung jawaban itu termasuk konfix, bukan simul fix, ya. Keadilan, ada kata dasarnya itu adil, ada imbuhan ke, ada imbuhan an. Nah, kalau kita lihat keadilan, kalau kita tutup, ada arti adilan? Tidak ada. Jadi ketika tidak ada arti berarti itu termasuk konfix. Kehidupan juga kita tutup awalan ke dan an. Ya, ada awalan ke dan ada awalan akhir an. Kata dasarnya hidup, kita tutup awalannya. Kehidupan ada artinya tidak ada, maka itu termasuk konfix. Nah, adik-adik semuanya, yang pastinya sekali lagi bahwa simul fix itu artinya imbuhan yang ada di awal kata dasar dan di akhir kata dasar. Dia bisa berdiri sendiri atau bisa dilepaskan satu persatu. Yang caranya adalah tutup saja awalannya. Kalau ada artinya berarti simul fix. Sementara konfix gabungan awalan yang ada di awal kata dasar dan gabungan akhiran kata dasar pada kata dasar. Jikalau dilepaskan salah satu, misalnya awalannya, jika tidak memiliki arti berarti itu termasuk konfix. Nah, jadi itu dulu mengenai jenis afiksasi. Nah, sekarang Abang akan jelaskan mengenai masih berhubungan dengan afiksasi, ya. Ada alomorf. Alomorf ini adalah perubahan bentuk afiks, ya. Jadi afiks tadi adalah imbuhan. Jadi perubahan bentuk afiks ini bisa terjadi pada imbuhan me. Bisa juga nanti pada temannya adalah pe, ya. Nah, me bisa juga kawannya adalah pe. Jadi perubahannya di sini sama dengan di sini juga nantinya, ya. Kalau di sini men, misalnya men berarti kawannya sini pen. Oke. Nah, perhatikan. Ada semuanya, ada contoh yang abang kasih, ya. Me ini kapan berubah dia menjadi men? Kalau bertemu dengan huruf yang kata dasarnya berhuruf T, berhuruf D, berhuruf C dan J. Tetapi ingat, khusus untuk T ini ada nanti yang luluh dan ada yang tidak luluh. Nah, jadi khusus T ada nanti yang luluh, ada yang tidak luluh. Coba perhatikan contohnya. Di sini ada kata menaati, ada kata mentaati. Nah, jikalau kita lihat T tadi dia bilang bisa berubah menjadi men kalau berjumpa dengan T. Tapi ingat, ada nanti yang berhuruf T awal kata dasarnya yang luluh, lesap. Ada juga yang tidak. Dengan catatan seperti ini, perhatikan. Kalau me bertemu dengan taati, nah lihat kata dasarnya adalah taat. Huruf T yang bertemu dengan me, lalu setelah itu kemudian huruf vokal, maka luluh huruf T-nya menjadi men. Nah, jadi menaati dengan mentaati itu yang benarnya adalah menaati. Salah kalau dibuat mentaati. Kenapa salah?
Karena tadi aturannya adalah bertemu dengan huruf T maka luluh jika vokal huruf keduanya adalah vokal. Jika sudah bertemu dengan vokal maka luluh T-nya ya. Begitu juga kalau kita perhatikan pada mentransfer. Ada mentransfer. Kita perhatikan bahwa kata dasar mentransfer dan mentransfer itu adalah transfer. Tadi abang katakan bahwa bisa berubah menjadi men jika bertemu dengan huruf T. Dan ingat, huruf T ini ada yang luluh, ada yang tidak. Dengan catatan, jika huruf T bertemu dengan vokal, maka luluh. Kalau huruf T bertemu dengan vokal, luluh. Kalau tidak bertemu dengan huruf vokal, maka tidak luluh. Nah, coba perhatikan sini, mana yang benar? Mentransfer atau mentransfer? Nah, maka yang benarnya adalah mentransfer. Kenapa? Karena huruf T tidak berjumpa dengan vokal setelah huruf T-nya. Yang ketemu adalah huruf konsonan. Oke, maka yang benarnya adalah mentransfer, bukan mentransfer. Yang kedua, bisa berubah menjadi mem. Bisa berubah menjadi mem. Nah, kalau bertemu dengan huruf P, F, V, dan B ya. Nah, kalau dia nanti bertemu dengan P, ada yang luluh, ada yang tidak. Nah, yang abang lingkarinya sama seperti aturan tadi huruf T. Nah, coba kalau kita perhatikan sama penerapannya di sini. Kalau bertemu dengan huruf P, ada yang luluh, ada yang tidak. Luluhnya jika bertemu dengan vokal. Kalau tidak bertemu dengan vokal, tidak luluh. Coba kita perhatikan. Yang benar apakah memperoleh atau memeroleh? Nah, adik-adik semuanya, tentu jawabanmu adalah memeroleh. Karena setelah P bertemu dengan vokal, maka memperoleh itu tidak tepat. Ya, penulisannya tidak tepat. Coba kita lihat yang kedua, memproseskah yang benar atau memproses? Nah, perhatikan tadi catatannya. Jika huruf P bertemu dengan vokal baru luluh. Kalau huruf P tidak bertemu dengan vokal tidak luluh. Maka yang benarnya adalah memproses, bukan memproses. Ya, jadi tidak tepat penulisan memproses. Selanjutnya adalah bisa berubah menjadi mem. Kapan dia berubah menjadi mem? Jika bertemu dengan huruf K dan ditambah huruf vokal. Huruf K itu ada nanti A, I, O, E, U ya. Jadi bertemu dengan huruf K maka ada yang luluh juga ada yang tidak, sama seperti aturan pada huruf T dan P ya. Contoh mengkonsumsi atau mengonsumsi. Nah, jadi yang benar yang mana? Mengkonsumsi atau mengonsumsi. Nah, ada semuanya yang pastinya jawaban yang benar adalah luluh, K-nya menjadi mengonsumsi. Kenapa tidak mengkonsumsi? Karena konsumsi K di sini bertemu dengan vokal, maka harusnya luluh. Maka penulisannya ini kurang tepat ya. Nah, kita lihat lagi. Dia mengkaitkan atau mengaitkan luluh atau tidak, maka jawabannya sama seperti perlakuan pada mengkonsumsi atau mengonsumsi. Yang benar adalah mengaitkan, karena setelah huruf K berjumpa dengan vokal maka luluh, K-nya menjadi mem. Maka yang benar adalah mengaitkan, bukan mengkaitkan. Coba kita perhatikan yang kedua, mengkritik dengan mengkritik. Di sini ada yang luluh, ada yang tidak. Maka yang benar yang mana? Yang luluh atau tidak? Yang benar adalah tidak luluh. Ini yang benar ya. Ini salah kalau luluh. Kenapa salah? Karena setelah huruf K yang bertemu dengan huruf R, bukan huruf vokal. Maka yang benarnya adalah mengkritik. Mengklaim dengan mengklaim, mana yang benar? Yang luluh atau yang tidak luluh? Tentu jawabannya adalah yang tidak luluh. Nah, karena aturan yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, imbuhanmu bisa berubah menjadi munyet kalau bertemu dengan huruf S. Nah, sama seperti perlakuannya di huruf T, di huruf P dan huruf K S ini ya. Ada yang luluh dan ada yang tidak luluh. Kalau dia luluh tadi saya sampaikan, abang sampaikan bahwa jika huruf T, K, P dan S ini bertemu dengan vokal dia luluh.
Kalau tidak berarti tidak luluh, ya. Maka kita ambil contoh, ada kata mensejahterakan. Kita ingat kata dasarnya adalah sejahtera. S setelah S adalah huruf vokal, maka harusnya luluh. Maka penulisan mensejahterakan salah, yang benar adalah menyejahterakan. Coba kita lihat kata menyontoh dengan mencontoh. Nah kalau kita lihat kata dasarnya menyontoh adalah contoh. Kenapa bukan menyontoh? Karena yang ketemu dengan S, yang kalau menye ini ketemu dengan S baru menjadi menye. Sementara di sini kata dasarnya adalah contoh. Maka salah jikalau dibuat menyontoh. Yang benar adalah mencontoh, ya. Oke. Nah, sementara yang terakhir adalah ya, bukan ya, tadi sudah ada di sini. Kapan berubah menjadi dari menjadi Nah, di sini dia bilang jika bertemu kata dasarnya yang memiliki hanya satu suku kata, ya. Satu suku kata itu misalnya kalau kita hitung kata makan berarti ada dua suku kata, makan. Nah, tidak berubah dia menjadi mengemakan karena ada dua suku kata. Sementara perubahan itu terjadi jikalau dia satu suku kata saja. Nah, salah satu contoh, ya, ada di sini membom. Nah, kalau kita lihat bom itu kata dasarnya adalah bom. Nah, di sini bom ini satu suku kata. Maka sebaiknya penulisan yang benarnya membom itu salah, mengebom yang benar, ya, karena hanya satu suku kata. Mengelas itu juga kata dasarnya las. Maka satu suku kata. Harusnya bukan mengelas tetapi mengelas. Nah, ada semuanya. Inilah contoh dari beberapa yang sudah kita pahami, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ada contoh soal yang aku kasih. Penulisan kata yang termasuk konfiks berarti termasuk tadi pada gabungannya ada simofiks dan konfiks. Konfiks tadi adalah gabungan awalan dan akhiran yang melekat secara sekaligus, artinya tidak bisa dilepaskan satu persatu atau ditutup awalannya. Nah, kalau kita perhatikan ada perubahan, ada bertujuan, ada penyidikan, ada kemanusiaan, ada pertanggungjawaban. Nah, coba adik-adik semuanya sebelum kita tentukan jawabannya, apa kira-kira jawabannya? Nah, tentu kamu sudah bisa menjawabnya kalau kamu sudah memahami perbedaan konfiks dan simofiks tadi. Kita lihat di bagian B. Kenapa bagian B? Karena yang dimintanya adalah kecuali. Kita tutup awalannya. Ada tujuan ada, maka itulah yang tidak termasuk konfiks. Ini termasuk konfiks, ini konfiks, ini konfiks, dan ini konfiks. Nah, ada semuanya. Tentu dari beberapa contoh yang sudah abang berikan, kalau nanti ada pertanyaan di kuis, maka bisa kamu jawab, ya, tanpa melihat lagi catatan. Konsepnya harus dipahami aja, ya. Kalau dia jenis afiksasi ini sangat mudah sekali jika kamu memahaminya seperti yang tadi abang jelaskan. Nah, ini sudah abang jelaskan jenis afiksasi. Kalau masih ingat apa saja? Yang pertama ada prefiks, yaitu awalan, ada infiks, yaitu sisipan, ada sufiks, yaitu akhiran, dan ada simofiks, gabungan awalan dan akhiran secara bertahap, dan ada yang terakhir konfiks, yaitu gabungan awalan dan akhiran secara sekaligus. Nah, sekarang abang akan melanjutkan masih berhubungan dengan afiksasi, yaitu nosi afiks. Nosi ini artinya makna. Nah, makna. Jadi kehadiran imbuhan pada setiap kata dasarnya memiliki makna. Nah, ini yang mau kita bahas di dalam topik nosi, ya. Yang pertama yaitu nosi afiks ber. Nosi afiks ber ini
memiliki makna satu, mempunyai. Nah, jadi mempunyai. Jadi harus dilihat nanti konteks kalimatnya. Misalnya beruang. Dia beruang banyak. Nah, tentu konteks kalimatnya yang selalu kita perhatikan di dalam kalimat atau di dalam imbuhan tersebut, ya. Bermaksud berarti mempunyai maksud, bertujuan mempunyai tujuan. Jadi kalau supaya tidak ragu-ragu makna imbuhan tersebut dalam kalimat, coba kamu ganti imbuhan itu dengan maknanya yang kamu duga kira-kira apa gitu. Mempergunakan. Jadi kalau misalnya mempergunakan atau mengendarai atau menggunakan, bisa kata ayahku bersepeda di halaman rumah. Ya, bersepeda berarti menggunakan, ya, bukan memiliki. Dia berbaju putih ke kantor, berarti mempergunakan baju putih, bukan memiliki. Nah, jadi artinya selalu kembali ke konteks kalimatnya. Resiprok yang ketiga, ada nosi afiks ber ini yaitu resiprok. Kalau resiprok itu artinya saling atau melakukan kegiatan berbalasan, ya. Anak-anak berantam tadi. Berantam itu artinya saling melakukan hantam, ya. Oke. Mereka berpandangan terus sampai malam. Jadi berpandangan itu berarti mereka saling berbalasan pandang sampai malam hari. Yang berbeda urusannya. 4. Menghasilkan. Jadi nosi imbuhan ber bisa bermakna menghasilkan. Ayam putih itu bertelur setiap hari. Berarti ayam putih itu menghasilkan telur setiap hari. Jadi untuk memastikan imbuhan ber itu benar maknanya menghasilkan, kamu ganti imbuhan ber dengan maknanya. Pohon rambutan itu berbuah. Berarti pohon rambutan menghasilkan buah. Artinya itu berarti imbuhan ber benar menghasilkan. Imbuhan ber juga bisa bernosi mengeluarkan. Kevin berkeringat terus, ya kan? Kevin berkeringat terus berarti Kevin mengeluarkan keringat terus, ya. Nah, mereka berpendapat bagus berarti mereka mengeluarkan pendapat yang bagus. Nah, jadi ketika kamu bisa mengganti imbuhan ber itu dengan makna yang kamu duga, berarti benar makna itu sesuai dengan konteks kalimatnya, ya. 6. Melakukan kegiatan atau kerja. Ayahku bersawah setiap hari, berarti ayahku bekerja di sawah setiap hari. Benar, kegiatan yang dilakukan adalah sesuai dengan konteks kalimat ini, kegiatan bersawah, ya. Ibu itu hanya berladang, berarti kegiatan di ladang, ya. Menunjukkan keadaan sikap atau mental, ya. Mental, ya. Nah, contoh, mereka berbahagia karena lulus, berarti keadaannya bahagia. Nah, orang tua itu bernostalgia, berarti keadaannya itu mengingat masa lalu atau bernostalgia. Dia bersedih, berarti dia memiliki keadaan sedih, ya. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini itu contoh-contoh yang termasuk imbuhan ber, ya. Selanjutnya ada imbuhan ber juga yang menyatakan jumlah, ya. Contoh, pemain bulu tangkis itu berdua, berarti menyatakan jumlah mereka hanya 2. Mereka hanya bertiga, berarti juga hanya jumlahnya 3. Nah, menjadi atau membuat, jadi nosi afiks ber bisa bermakna menyatakan makna menjadi atau membuat, ya. Contoh, mereka bertemu tadi pagi, berarti mereka menjadi temu atau mereka menjadi jumpa tadi pagi, ya. Akhirnya mereka berpisah. Nah, membuat terpisah, membuat pisah, ya. Jadi artinya kita ganti dengan makna yang
kita lihat tadi ya. Kemudian nosi afixter ada nanti tidak sengaja, superlatif, dapat di ya. Tidak sengaja contohnya bukunya terbawa olehku, berarti tidak sengaja. Baju adik tercoret temannya, berarti tidak sengaja ya. Superlatif yang menyatakan paling ya. Dia mendapat nilai tertinggi, berarti menyatakan tertinggi paling. Wanita itu yang terbaik, berarti paling baik ya. Ada juga makna yang menyatakan dapat di. Nah, salah satu contohnya cita-citanya tercapai tahun ini, berarti dapat dicapai ya. Kalau misalnya kita buat contohnya barang itu terangkat olehnya, terangkat berarti bukan maknanya tidak sengaja, bahkan bukan paling, tapi maknanya adalah dapat di. Jadi terangkat itu adalah dapat diangkat. Selanjutnya nosi afiks juga pada imbuhan peng menyatakan makna sasaran. Nah, petatar kan penatar ya, petatar. Oke. Petatar ini berarti sasaran. Ya. Pesuruh itu sudah tidur. Nah, pesuruh itu sudah tidur. Menyatakan pekerjaan atau profesi, pengajar, pendidik, ya kan, penyapu, ya kan. Nah, artinya dia di situ sebagai profesi. Menyatakan alat, polisi mengambil pemukul itu, berarti di situ makna daripada pemukul di sini berarti artinya sebagai alatnya pemukul ya. Oke, alat pukul ya. Penggaris panjang itu mahal, berarti di sini makna imbuhan pe menjadi peng, berarti alat garisnya terlalu panjang ya. Menyatakan penyebab. Nah, imbuhan afiks peng juga atau pe menyatakan penyebab. Pemutih berarti penyebab ya. Pemutih kulitnya mahal. Oke, berarti penyebab. Pemanis kue itu basi, berarti penyebab. Nah, artinya kita harus melihat bahwasanya ada juga nosi afiks peng ya. Ada nosi buat pean atau peran. Nah, kalau pean ini nanti menyatakan tempat. Contoh pelabuhan kapal itu tenggelam tadi pagi. Berarti pean di situ memiliki makna yaitu tempat ya. Kalau misalnya pemukiman warga sangat kotor, berarti tempat ya. Kita bandingkan dengan proses ya, peran. Dia melihat sendiri perakitan bom itu, berarti proses merakit ya. Pertunjukan wayang itu sangat singkat, berarti proses tunjuk ya, prosesnya dalam menunjukkan kegiatan wayang sangat singkat. Ada bang semuanya masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita pahami bahwasanya nosi afiks ini selalu kita bergantung pada konteks kalimatnya. Jadi tidak bisa kita pastikan makna kalimat itu kalau tidak kita lihat konteks kalimatnya. Jadi itu saja dulu lanjutan dari topik afiksasi pada saat ini. Selamat siang dan tetap semangat buat adik abang semuanya. Terima kasih.